Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ira Herunisa dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka. Yang pada hari ini, siang ini diberikan kesempatan untuk mempresentasikan mengenai virus COVID-19. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Vivi Lastari selaku dosen Bahasa Indonesia dan juga rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka yang mungkin sekarang sedang menonton video ini. Baik rekan-rekan semua, di sini saya akan menjelaskan secara keseluruhan mengenai virus COVID-19. Apa itu virus COVID-19? Bagaimana dampak dari virus COVID-19? Lalu gejala atau ciri-ciri yang terjadi apabila seseorang terjangkit virus tersebut, dan bagaimana sih caranya agar kita dapat terhindar dari virus COVID-19. Baik rekan-rekan semua, virus COVID-19 atau virus corona yang saat ini sedang marak diperbincangkan di banyak platform di seluruh dunia. Bahkan sampai detik hari ini pun ketika virus corona mungkin mulai mereda ya, tetapi masih banyak diperbincangkan. Baik, mengenai virus COVID atau virus corona adalah jenis virus baru dari coronavirus, yang dimana coronavirus ini adalah sekumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Nah, biasanya pada banyak kasus virus ini hanya menyebabkan pada gangguan pernafasan ringan seperti flu dan mungkin sesak nafas ringan. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga banyak yang terjangkit pernafasan berat atau gangguan paru-paru yang disebut juga dengan pneumonia, rekan-rekan. Nah, walaupun disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama yaitu coronavirus, tetapi corona dan COVID-19 memiliki banyak perbedaan. Contohnya dalam hal kecepatan penyebaran dan juga keparahan gejala. Nah, virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa, golongan lanjut usia atau lansia, dan juga ibu hamil serta ibu menyusui. Nah, kapan sih virus ini ditemukan dan di mana? Virus ini pertama kali terinfeksi di Wuhan, China pada akhir Desember 2019 dan diduga terinfeksi dari hewan atau berasal dari hewan. Nah, virus ini menyebar sangat cepat ke berbagai belahan dunia termasuk ke Indonesia dalam hitungan beberapa bulan saja. Lalu, gejala apa sih yang dirasakan seseorang ketika mereka terjangkit virus COVID-19? Mereka akan merasakan gejala seperti sakit flu, yaitu demam, sakit kepala, sakit tenggorokan, dan juga batuk kering. Dan menurut beberapa dokter, jika seseorang dalam perlindungan imun yang kuat, maka gejala-gejala tersebut akan hilang dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu. Tetapi jika imun mereka atau imun kita sedang lemah, gejala-gejala yang disebutkan tadi akan berdampak semakin parah. Dan adapun gejala spesifik lainnya selain tadi, yaitu kita akan kehilangan kemampuan untuk mengecap rasa dan juga kehilangan untuk mencium bau serta beberapa ruam yang ada di anggota tubuh kita. Nah, seperti kita tahu bahwa penyebaran virus COVID-19 ini terjadi begitu cepat termasuk di Indonesia, maka dari itu dampaknya pemerintah Indonesia langsung mengambil tindakan cepat dengan memberlakukan PPKM dan juga lockdown di berbagai wilayah. Pemberlakuan PPKM dan lockdown ini untuk menutup akses dari luar ataupun masuk ke negara Indonesia dan tentunya untuk memutus rantai COVID-19. Berhubungan dengan banyaknya penyebaran virus COVID-19 di dunia, teman-teman, negara dengan kasus COVID terbanyak di dunia yaitu Amerika Serikat dengan jumlah 48.492.731 orang per tanggal 20 November 2021. Mungkin sampai saat ini masih terus bertambah ya teman-teman. Sedangkan di Asia, negara yang paling banyak terinfeksi COVID-19 adalah negara Vietnam dengan jumlah 3.828.095 orang. Pasti terjadi banyaknya kekacauan di berbagai industri dan juga perekonomian Indonesia.
Salah satunya adalah banyaknya perusahaan yang mengalami kerugian, otomatis banyak pegawai yang mengalami PHK massal. Selain itu juga banyak usaha-usaha kecil, UMKM-UMKM yang juga mengalami kerugian karena tidak adanya perputaran uang. Selanjutnya dampak lain adalah pembelajaran maupun sekolah SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi semuanya dilaksanakan secara online. Nah, dampak-dampak tersebut sangat membuat banyak perubahan bagi kita masyarakat Indonesia yang biasa beraktivitas dengan lancar, tidak ada hambatan, tiba-tiba banyaknya cobaan dan juga kita harus beradaptasi dengan sistem dan juga pembelajaran yang baru. Oke, tadi kita sudah bahas mengenai virus COVID-19, lalu gejala atau ciri-cirinya seperti apa, dari mana virus itu berasal, dan juga dampak yang terjadi dari virus COVID-19. Sekarang, bagaimana sih caranya agar kita terhindar dari COVID-19 ini? Rekan-rekan semua bisa dilakukan di rumah dan juga mulai dari diri kita sendiri. Yang pertama adalah menerapkan protokol kesehatan dengan taat seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, selanjutnya menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah memegang sesuatu. Selanjutnya jangan lupa untuk perbanyak makan makanan bergizi, sayur dan buah. Jangan lupa juga untuk minum yang cukup. Jangan lupa yang ketiga, olahraga setiap hari supaya badan kita tetap sehat dan bugar. Dan juga minum vitamin C atau minum minuman penambah imun. Dan terakhir yang paling penting adalah selalu berpikir positif, karena dengan berpikir positif itu akan memberikan efek yang baik untuk tubuh kita. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan mengenai virus COVID-19 ini. Semoga apa yang saya sampaikan kepada teman-teman semua dapat menambah informasi mengenai virus COVID-19. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama penyampaian. Semoga kita diberikan kesehatan selalu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.